Pada video kali ini, saya akan melakukan 5-minute reviews terhadap IT Service Management atau manajemen layanan teknologi informasi. Sebelum berbicara tentang IT Service Management, saya akan membicara tentang konsep layanan. Pada dasarnya, layanan adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau kita sebut sebagai service provider untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Layanan hanya akan memberikan kepuasan kepada pelanggan jika berhasil memberikan value atau nilai. Value atau nilai ini akan berhasil diberikan jika dan hanya jika terjadi kesetimbangan antara hasil yang diharapkan dengan harga dan risiko yang sangat minimal atau bahkan mungkin tanpa risiko dan kos sama sekali. ITSM atau Manajemen Layanan Teknologi meliputi proses desain, implementasi, pengelolaan, serta pengantaran layanan IT. ITSM akan memberikan kemudahan bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan serta memastikan adanya keselarasan antara IT dan bisnis. Tentu, ada banyak alasan lain kenapa organisasi membutuhkan ITSM yang tentunya nanti akan kita bahas secara mendetail pada perkuliahan. Dalam mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi, kita akan menggunakan framework ITAL. Ada banyak alasan kenapa kita membutuhkan framework, akan tetapi yang paling penting menurut saya, framework yang ada, semisal dalam kasus ini adalah ITAL, telah dikembangkan secara komprehensif dalam waktu yang cukup panjang dan memuat best practice yang telah dibuktikan lewat penelitian dan diadopsi oleh banyak organisasi kelas dunia. Dengan kata lain, bisa dikatakan sudah tidak diragukan lagi. ITAL menganut prinsip adopt and adapt, artinya kita bisa mengadopsi poin-poin tertentu di dalam ITAL dan kita sesuaikan dengan apa yang kita bisa implementasikan di dalam organisasi. Kemudian, di dalam framework, tentu saja bahasa-bahasa atau term yang digunakan sudah standar sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi di kelas dunia sekalipun. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa ITAL? Di sini, lewat skema bagan ini, kita bisa memperlihatkan posisi masing-masing framework. Secara horizontal, menunjukkan keluasan skop atau ruang lingkup dari framework tersebut. Semakin ke atas, artinya semakin normatif atau lebih banyak membicarakan konsep. Semakin ke bawah, artinya semakin implementatif. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa ITAL berada di tengah-tengah, yang artinya secara ruang lingkup, ITAL cukup luas, berbicara soal strategi, desain, operasi, dan implementasinya. Sementara misalkan framework lain seperti COBIT, posisinya berada lebih di atas, yang artinya cocok digunakan sebagai benchmarking untuk membuat IT governance karena memuat konsep-konsep yang lebih banyak lagi. Sementara framework yang lain, kita ambil contoh di sini adalah ISO 27001. Dia memiliki cakupan yang cukup sempit, yaitu hanya pada security. Dia cukup implementatif, akan tetapi skop yang dibicarakan hanya pada skop tertentu saja, sehingga dalam kasus ini ITAL lebih cocok kita gunakan di dalam ITSM. ITAL memiliki sejarah yang cukup panjang. Kalau kita lihat dari gambar ini, ITAL mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an dan hingga saat ini masih terus dilakukan perubahan-perubahan dan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Pada pertemuan perkuliahan nanti, saya akan membagi dua topik pembahasan. Kita akan membahas ITAL versi 3 sebelum UTS dan akan membahas ITAL versi 4 setelah UTS. Gambar ini menunjukkan overview secara umum ITAL versi 3 atau kita biasa menyebutnya sebagai service life cycle yang dimulai dari service strategi, bagaimana layanan tersebut kita rumuskan strategi bisnisnya yang menghasilkan business requirement yang akan digunakan di dalam service design. Terdapat beberapa proses di dalam service design yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan service design package.
Service Design Package ini akan digunakan di dalam Service Transition yang menghasilkan Service Transition Package. Service Transition Package akan menjadikan masukan di dalam Service Operation. Service Operation di sini lebih spesifik membahas tentang day-to-day operation tentang layanan tersebut. Tidak lupa, domain yang terakhir adalah Continual Service Improvement. Posisinya berada di tengah-tengah karena pada dasarnya dia akan diadopsi dan akan terus digunakan baik di dalam domain service strategi, service design, service transition, dan service operation. Kalau bicara lebih detail lagi terkait masing-masing proses yang ada di dalam service life cycle, ini adalah gambar yang cukup menggambarkan secara umum. Sebagai contoh, di dalam service strategi terdapat beberapa proses, yaitu strategi manajemen, financial management, demand management, service portfolio management, business relationship management. Di dalam service design yang membicarakan tentang bagaimana mendesain sebuah layanan dan bagaimana mengelola kebijakan-kebijakannya, terdapat beberapa proses seperti IT Service Continuity Management, Information Security Management, Supplier Management, Service Catalog Management, dan Capacity Management, Service Level Management, dan Availability Management. Di dalam service transition terdapat beberapa proses seperti transition planning and support, change management, service asset and configuration management, knowledge management, release and deployment management, service validation and testing, dan change evaluation. Di dalam service operation terdapat event management, incident management, problem management, request fulfillment, dan access management. Di dalam continual service improvement akan terdapat proses yang disebut dengan 7-step improvement. Kemudian di dalam ITAL versi 4 ada perubahan yang cukup signifikan secara filosofis. Sebagai contohnya, penyebutan service life cycle tidak lagi digunakan di dalam ITAL versi 4. Term yang digunakan adalah service value system. Ini adalah konsep inti dari ITAL versi 4. Kemudian di dalam ITAL versi 3 terdapat 26 proses. Sementara di dalam ITAL versi 4 tidak lagi digunakan kata-kata proses tetapi digunakan kata-kata praktis. Yang mana di sini menunjukkan bahwa item yang dibahas lebih implementatif lagi. Kemudian di dalam ITAL versi 3 terdapat 9 prinsip, sementara di dalam ITAL versi 4 terdapat 7 prinsip. Kemudian di dalam ITAL versi 3 terdapat 4P yang dikenal dengan People, Partners, Product, and Process, sementara di dalam ITAL versi 4 dia menggunakan term yang lebih komprehensif yaitu Organization and People, Information and Technology, Partners and Suppliers, Value Stream, dan Process. Secara umum, ITAL versi 4 bisa kita rangkum seperti gambar berikut. Pada service ITAL versi 3 kita menggunakan istilah service life cycle, tetapi di dalam ITAL versi 4 kita menyebutnya dengan service value chain. Nanti yang akan dibahas ada prinsipal, ada 7 prinsip di dalam ITAL versi 4, mulai dari focus on value sampai optimize and automate. Kemudian ada governance, kemudian ada service value chain, mulai dari plan, improve, engage, design, obtain, deliver, and support. Ada practice yang terdiri dari dibagi menjadi 3 buah kelompok, yaitu 14 general management, 17 service management, dan 3 technical management. Dan yang terakhir ada continual improvement model. Dengan adanya ITAL versi 4, bukan berarti ITAL versi 3 sudah tidak berlaku. Ada banyak sekali proses-proses pada ITAL versi 3 yang masih dapat digunakan di dalam ITAL versi 4. ITAL versi 4 pada prinsipnya melengkapi apa yang ada di dalam ITAL versi 3. Sebagai contoh di dalam General Management Practice di sini bisa kita lihat terdapat beberapa penambahan proses atau praktis, kemudian ada beberapa hal yang dimodifikasi dan ada pula yang masih sama seperti ITAL versi 3. Di dalam Service Management Practice juga seperti itu,
Terdapat beberapa proses yang diperbaharui, kemudian ada yang benar-benar baru sama sekali, ada pula yang masih sama seperti kemudian di dalam teknologi manajemen praktis juga seperti itu. Demikian 5-minute reviews yang saya lakukan. Catatannya adalah ITSM tentunya akan terus-menerus diupdate karena perubahan adalah sesuatu yang hakiki. Sehingga apa yang kita lakukan dalam organisasi juga harus terus mengikuti perubahan itu. Hal ini berarti kita tidak boleh berhenti belajar. Selamat belajar, selamat siang.